Coba kita lihat di sini katanya. Jadi di Januari 12 Vanden sells 100 kamera gitu kan, seharga 100 euro on account ke Amaya. Nah, Vanden allows Amaya untuk return any unused camera. Jadi yang tidak terpakai gitu kan dalam waktu 45 hari semenjak pembeliannya. The cost of each product is 60. Nah, Vanden ini dia mengestimasi bahwa dari yang terjual itu tuh 3 produk akan balik gitu. Dia mengestimasi. Kemudian apalagi berdasarkan pengalamannya, ya ini juga otomatis kan untuk melakukan perkiraan ini sebenarnya kan perusahaan juga banyak juga penilaian yang mereka lakukan kan, nggak cuma kayak tiba-tiba mereka langsung naruh nilainya berapa, tapi pengembalian ini juga berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya 3 produk nih nanti bakal diretur nih gitu kan. Nah berarti bisa kita anggap misalnya 3% kan, 3% produk retur. Nah walaupun diretur nanti kan sebenarnya ketika barangnya diretur, apakah benar-benar kita tidak bisa pakai barangnya lagi atau kita masih bisa memperbaikinya? Masih bisa, Bu. Masih bisa diperbaiki sih, Bu. Tergantung, Bu. The cost of recovering-nya itu sebenarnya masih. Jadi dia bilang di poin kedua. Jadi Vanden ini estimate bahwa the cost of recovering produknya will be immaterial. Jadi maksudnya tidak terlalu signifikan lah. Maksudnya ketika dijual lagi tuh dia dapat profit juga kok nanti walaupun barangnya di return gitu kan, produknya di return. Nah, apa yang kita perlukan mencatat untuk penjualan kamera di Januari 12 2019. Jadi ketika di Januari 12 dia kan on account tadi ya enggak? Berarti kita catat pertama account receivable 10.000 ya kan? 100 kamera kali 100 euro per each-nya kan? Kemudian di sini ya. Nih, kemudian sales revenue-nya di kredit 10.000. Kemudian kita catat juga kan tadi cost of each product 60 euro ya, cost of goods 6.000, kemudian inventory 6.000. Nah, itu ya untuk kita merecord penjualannya. Kemudian, jadi kan tadi kita catat tentang penjualan nih. Terus ternyata di Januari 24, tadi kan di awal 12 ya. Kemudian Januari 24 si Amaya ini mengembalikan 2 kamera. Ya kan? Mengembalikan 2 kamera. Terus on January 30, Vanden prepare financial statement. Kemudian nah, jadi maksudnya di sini yang tadi. Jadi ketika misalnya dia mengembalikan 2 kamera, berarti kita catat ya di Januari 24 account receivable-nya berarti di otomatis kita berkurang ya utangnya di 200, kemudian service return allowance-nya 200. Nah, kemudian akan ada di sini namanya return inventory pada cost of goods sold. Jadi sebenarnya return inventory ini masuk ke aset ya. Jadi akun ini tuh bisa, jadi misalnya dia bisa digabung juga dengan inventory. Tapi kan kalau misalnya inventory itu kan ada perincian lagi nih, inventory yang belum terjual misalnya, kemudian inventory yang return-nya berapa juga gitu. Jadi ini namanya return inventory. Nah, si Vanden ini dia menutup buku di Januari 31 gitu kan. Nah, prediksinya kan tadi 3 kan yang dikembalikan. Ternyata baru ada 2 nih yang dikembalikan sampai tanggal penyusunan laporan keuangan. Nah dia yakin gitu kayak tadi yang sebelumnya, dia yakin bahwa ada satu lagi nih pasti kamera yang akan dikembalikan gitu. Jadi maksudnya ini bedanya dengan yang kita pelajari dengan biasa ya, kayak sales return allowance-nya. Jadi ini dia memprediksi gitu, memprediksi bahwa 3 kamera bakal balik, tapi baru 2 kamera yang balik. Nah kira-kira ya mencatatnya gimana berikutnya. Nah terus kan dia satu buku di 31 Januari. Nah dia yakin pada pokoknya nanti bakal ada satu lagi kamera akan dikembalikan. Maka kita perlu membuat jurnal baru. Ya, jadi pada tanggal 31 Januari itu kita catat, berarti kan kalau tinggal satu lagi kita kali yang 60 ya. Ya enggak? Oke, bentar. Iya, Bu. Ya, berarti self return and allowance 100, kemudian allowance for self return and allowance-nya. Nah, kemudian untuk mencatat expected return-nya itu adalah 60 karena kan tinggal 1 nih tadi. Nah ini jadi bedanya adalah dengan yang kita biasa kan misalnya yang dikembalikan ya udah kita catat. Tapi kalau ini dia berdasarkan estimasi dari atau prediksi dari perusahaan bahwa dia udah estimasi dari awal nih baliknya itu 3 kayak gitu. Jadi dia perlu menyesuaikan atau mencatat adjusting entries di pada saat tutup buku di Januari 31. Nah gitu pencatatannya ya. Jadi
Dia bilang, Vanden originally estimated most likely outcome was that. Nah, kemungkinan the camera will be returned, dia bilang gitu kan. Nah, Vanden believe bahwa original estimate-nya itu adalah correct, kemudian dia harus membuat adjusting and freeze ya untuk menentukan. Jadi sebenarnya ini juga membantu untuk investor mengetahui bahwa sebenarnya dari estimasi yang dia lakukan itu dia masih berpikir dan yakin bahwa masih ada satu lagi yang balik kayak tadi kan, kayak tadi dia balik baru 4,5%, tapi dia keyakinan itu adalah dia membuat estimasinya 5%, maka dia perlu buat adjusting and freeze di Januari 31 2019 gitu kan. Jadi dia ingin mencatat prediksi dari pengembalian satu kamera tadi kan di masa mendatang, maka dia catatlah estimated inventory return di debit, kemudian cost of goods sold-nya di credit. Nah, jadi sales return and allowance ini nih masuknya ke mana nih? Masuk ke mana nih nanti kira-kira dia nilainya? Bentar kita lihat tadi ya. Kan dia dikembalikan berapa? Ya. Kan harusnya kan dia ke ini ya, ke account receivable ya. Ya enggak? Jadi ada prediksi sales return and allowance satu buah kamera nanti diraca dia masuknya sebagai kontrak account dari account receivable maksudnya. Kita lihat di sini. Jadi ini ada dia allowance for sales and return and allowance di sini kan 100 kan. Jadi dia masuk sebagai kontrak account dari account receivable. Jadi ini tampilannya dalam income statement dan juga financial position. Oke, ini ya tadi account receivable-nya. Coba. Oke ya. Kemudian ini yang 200 tadi, kemudian ditambah 100, dikurang 100 lagi ya kan. Kan dia tadi baru 2 ya. Ya enggak? Terus dikurangin. Kemudian dapatlah net dari account receivable-nya itu adalah 9.700. Oke, kemudian sampai di sini ada yang dibingungkan, aman? Berarti ini masih berbicara tentang poin pertama ya. Sekarang yang kalau misalnya saya berharap ini semua selesai. Terus next meeting kita bahas appendix 18A. Jadi 18A itu yang tentang long term construction. Jadi kalau misalnya pokoknya kontraknya lebih lama itu kira-kira kita gimana? Masa nggak mau pendapatan gitu? Gimana pendapatan? Oke. Jadi ini berarti untuk yang self return and allowance ini ya, di sini ya. Oke. Terus ini situasi lain lagi nih nanti dijelaskan di sini. Ini kalau misalnya apa di sini? Di sini ada perbedaan. Jadi berarti tadi return inventory-nya ada sebesar berapa estimated-nya? Itu adalah totalnya berapa dia jadinya? 180 ya. Nih ya. Nih ya 180. Kemudian estimated return inventory ini akan menambah return inventory yang ada di tanggal 24 Januari tadi. Estimated ini. Nah, sebenarnya return inventory ini bisa juga disajikan sebagai finish good inventory atau ke inventory. Tapi kan lebih jelasnya lagi kalau misalnya perusahaan itu membuat return inventory. Jadi kita mengenal satu transaksi prediksi kan, ya kan? Yang dilakukan misalnya di kemudian hari. Jadi jurnalnya itu di akhir tahun tuh sama kayak misalnya garansi gitu ya. Jadi kayak berapa estimasi yang masih ada sisanya gitu. Jadi estimasi. Jadi misalnya kan kalau kayak piutang tak tertagih gitu, ingat nggak piutang tak tertagih? Jadi kita kan nggak nunggu piutangnya macet kan, ya nggak? Tapi punya prediksi piutang gitu nggak? Masih ingat nggak pelajarannya? Masih ingat nggak? Yang piutang tak tertagih atau bad debt expense gimana? Nah, berarti kan ada prediksi piutang tak tertagih misalnya 5% dari piutang ya kan? Sama halnya mirip-mirip seperti itu. Jadi kita akan jadi kalau misalnya dalam hal itu kan kita jurnalnya gimana kemarin? Bad debt expense pada allowance for doubtful account. Ya. Ya, allowance for doubtful account juga. Nah, piutangnya tuh belum benar-benar macet kan, tapi kan kita perkirakan tidak tertagih, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi barangnya dalam hal ini misalnya barangnya itu belum benar-benar dikembalikan yang satu itu. Kan tadi kan 3 nih prediksinya. Satu itu belum benar-benar dikembalikan, tapi itu udah berdasarkan keyakinan nanti akan di-return nih gitu. Jadi berdasarkan prediksinya itu akan di-return, akan dikembalikan. Nah, tadi kan kita berbicara tentang transaksinya itu adalah on account, ya kan? Dia belinya
dia menjual kameranya itu di nggak cash gitu kan, sale kredit. Sekarang masih soal yang sama, dia menjual Vanden ini 100 kamera for cash, dia menjual secara cash kepada si Amaya. Nah, berarti teman-teman harus lihat perbedaannya ya. Berarti kalau tadi dia beli dengan kredit, itu kita dia mencatat berarti apa ketika menjual kamera. Jadi kalau bisa teman-teman bikin di catatannya kayak beda gitu kan, ini yang cash, ini yang kredit. Ini ya, kemudian account receivable pada sales revenue. Nah, kalau yang dia beli cash, berarti kita langsung mencatat cash di debit 10.000, ya kan? Kemudian sales revenue 10.000. Ini soalnya sama, tapi kasusnya beda. Jadi kayak tadi itu kredit, sekarang cash, gitu kan? Nah, jadi itu transaksinya ya, sama sih sebenarnya semuanya nih saya lihat. Kemudian cost of goods sold-nya kita catat juga. Nah, karena nih, oke, pada Januari 12 ya kan, kita catat gitu. Kemudian assuming that Vanden didn't pay cash at the time of return of two camera. Jadi, dia maksudnya gini. Jadi maksudnya Vanden ini, jadi tadi dia menjual siapa? Vanden ya, didn't pay cash at the time of return. Ada yang tahu nggak kira-kira maksudnya apa tuh? Vanden didn't pay cash at the time of return. Jadi apa kira-kira kejadiannya ketika kameranya itu dibalikin oleh si Amaya? Siapa yang bisa share saya? Kira-kira maksudnya apa? Izin, Bu. Ya, Drian. Kalau menurut saya itu maksudnya pas pelanggannya itu mengembalikan barang nggak langsung diganti dengan uang, Bu. Jadi diakuin sebagai utang dulu, Bu. Ya, benar. Betul sekali. Thank you, Ayan. Jadi kalau misalnya kita mau balikin barang nih ya, kayak beli apa ya, misalnya beli rice cooker gitu misalnya, terus kita maunya uangnya dikembalikan gitu, tapi nggak langsung dikasih gitu kan, ya dan teman-teman semua. Akhirnya di perusahaan dia catat sebagai account payable kan, ya nggak? Kalau dalam ini kan kamera nih. Nah, jadi pada saat kameranya dikembalikan oleh si Amaya ini, nah Vanden ini tidak langsung memberikan cash gitu kan. Nah, kalau kita kalau misalnya dia langsung berarti ya bisa jadi recordingnya berarti kita catatnya cash gitu kan ya di kreditnya ya kan. Nah, jadi ini kasus asumsinya di atas gitu. Jadi kalau dia tidak langsung memberikan kembalian uang. Paham ya sampai sini? Maksudnya apa yang dalam situasi ini ketika dikembalikan barangnya itu kan berharapnya si pembeli itu dapat dibalikin uangnya gitu kan. Tapi dalam hal ini company atau perusahaan itu tidak langsung gitu ngasih. Berarti dia mencatat sebagai account payable-nya dia gitu kan. Nah, kemudian ya tidak langsung hanya dikembalikan. Kemudian ketika tanggal 31 Januari ya. Nah, ini 31 Januari Vanden menunjukkan laporan keuangan. Nah, as indicated, Vanden estimate the most likely outcome. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, mirip ya. Jadi dia memprediksi bahwa ada satu lagi nih kamera yang akan dikembalikan. Nah, jurnalnya apa? Apa kira-kira beda sama yang tadi? Kira-kira kalau misalnya mencatat expected sales return-nya adalah sales return on allowance 100, kemudian account payable 100. Kalau yang tadi gimana? Kemudian record expected return-nya itu adalah estimated inventory return ya. Kemudian sama kayak tadi estimasinya, kemudian cost of goods-nya 60. Sama yang tadi bedanya apa? Apa ya? Kalau yang kasus yang tadi dia mencatatnya gimana? Kalau yang tadi kan sales return and allowance terhadap apa? Allowance per sales return and allowance nggak apa? Apa tadi? Ingat nggak? Well, ini ya? Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, karena bedanya yang tadi kan kalau kita misalnya ya kalau misalnya returnya itu retur asli, jadi kalau misalnya dia dikembalikan itu bedanya kan ini kan dia kalau tadi kan kredit ini cash ya nggak. Nah berarti kita mencatatnya account payable di dan debit sebesar 100 gitu. Nah jadi kalau misalnya benar-benar dikembalikan, jadi dia otomatis kalau dalam hal ini kalau sebelumnya itu dia mengurangi ini ya utangnya dia, ya kan? Enggak. Jadi apa aja tadi yang kita perlu catat?
bicara tentang credit sales breakdown and allowance ini adalah pertama ya kita kan perhatikan dulu yang mana, apakah dia itu langsung ketika membeli barangnya dalam bentuk cash gitu kan. Kemudian kalau dalam bentuk cash ya berarti nanti pengurangannya di sini ya menjadi pengaruh. Nah, dia udah bayar full ke kita kan. Kemudian kalau tadi kan dia masih kayak ngutang gitu kan. Receivable. Oke. Berarti ini udah baru pertama. Lanjut berikutnya. Ini baru yang pertama ya. Yang kedua, berapa sekarang?